di laboratorium hematologi ada banyak alat yang digunakan untuk menunjang pemeriksaan. Beberapa alat utama meliputi yang pertama hematologi analyzer untuk pemeriksaan darah rutin, HB, HT, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang kedua mikroskop untuk morfologi sel darah pada pemeriksaan apus darah. Yang ketiga ada sentrifuge untuk memisahkan plasma atau serum dari sel darah. Ada pipet otomatis atau mikropipet yang digunakan untuk memipet volume darah dan juga reagen dengan presisi. Yang kelima ada tabung EDTA dan Western Blot digunakan untuk menampung darah dan pemeriksaan laju endap darah atau LED. Yang keenam ada peralatan apusan darah yaitu termasuk oksigelas, pewarna gizi anti-bright dan juga rak pengering. Dengan alat-alat tersebut, laboratorium hematologi ini melakukan berbagai pemeriksaan antara lain yaitu darah rutin CBC untuk tes HB, HT, leukosit, trombosit, dan eritrosit. Yang kedua yaitu hitung jenis leukosit diferensial, yaitu untuk melihat jumlah dan jenis sel darah putih. Yang ketiga yaitu pemeriksaan lapisan darah tepi untuk memeriksa bentuk dan jenis sel darah. Lalu pemeriksaan yang keempat ini ada pemeriksaan retikulosit. Nah, pemeriksaan ini untuk menilai adanya produksi sel darah merah baru. Lalu yang kelima ini ada tes hemostatis. Nah, tes ini untuk mendeteksi atau memeriksa adanya pembekuan darah. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan laju endap darah. Nah, pemeriksaan ini untuk mendeteksi adanya pembekuan darah. Laboratorium hematologi memerlukan ketelitian yang tinggi karena kesalahan sedikit saja bisa menimbulkan akibat yang serius. Risiko yang terjadi meliputi yang pertama, risiko biologis. Risiko biologis berasal dari kontaminasi dengan darah pasien yang dapat menyebabkan penyakit seperti HIV maupun hepatitis. Pencegahannya yaitu menggunakan masker, dan tidak rekap dengan jarum serta desinfeksi area pasien. Yang kedua yaitu resiko kimia yang berasal dari reagen DMK, bright, maupun EDTA yang dapat mengiritasi. Pencegahannya yaitu yang pertama menggunakan masker, sarung tangan, dan penyimpanan bahan kimia sesuai dengan MSDN. Yang ketiga yaitu biofisik seperti ledakan tabung sentrifuge, lalu pecahan kaca. Yang terakhir sengatan listrik. Pencegahannya yaitu dengan mengalibrasi alih secara rutin serta penggunaan sesuai dengan SOP. Yang keempat yaitu resiko ekonomis dan stres kerja. Resiko ini muncul akibat posisi duduk yang tidak benar dalam waktu yang lama dan tekanan kerja yang tinggi. Untuk mencegahnya, kita perlu melakukan peregangan secara rutin dan memperbaiki komunikasi antar anggota tim. Pengelolaan limbah infeksius juga menjadi hal penting supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Proses ini meliputi pemilahan limbah, kemudian sterilisasi sebelum limbah dibuang. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, seluruh kegiatan dalam laboratorium hematologi dapat berjalan secara aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip K3. Halo semuanya, di sini kita akan pemeriksaan tentang hemoglobin metode Sandmead. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan antara lain yaitu yang pertama adalah pipet ukur, kemudian tabung reaksi yang sudah diberi label, kemudian satu untuk bangkut dan satu untuk sampel, kemudian rak tabung. Itu untuk pemipatan kita bisa menggunakan bantuan dari pipet sandi yang ada di hemometer. Bahan yang kita gunakan adalah larutan hidrogen, kemudian darah EDTA. Setelah itu kita pipet dulu larutan hidrogen sebanyak 5 ml untuk sampel dan 1 ml untuk belangko. Kita pipet menggunakan pipet ukur sampai angka 0, kemudian kita masukkan untuk tabung sampel, dan kita pipet lagi untuk belangko sebanyak 1 ml. Selanjutnya kita pipet lagi sampai angka 0, kemudian kita tuang sampai angka 1. Sebelum darah digunakan, jangan lupa kita homogenkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan pipet darah EDTA sebanyak 20 mikroliter dengan bantuan pipet sali yang ada di dalam hemometer. Dengan menggunakan bantuan aspirator, kita tekan sedikit pada bagian selangnya. Kemudian kita pipet sampai tepat pada garis biru. Setelah itu kita masukkan darah
Kita lap terlebih dahulu menggunakan tisu, masukkan ke dalam tabung sampel, kemudian homogenkan sampai seperti yang ada di video ini. Setelah itu, kita inkubasi dalam suhu ruang selama 10 menit. Untuk membaca hasil kadar hemoglobin cyanide, kita menggunakan alat fotometer 4010. Kita bilas dengan aqueous, kemudian kita buang, kemudian kita masukkan ke lampu. Setelah itu kita masukkan sampel, kita tekan tombol result. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan menggunakan alat hematologi analyzer. Bahan-bahannya di sini ada spuit, mikropipet, tourniquet, tabung reaksi dan rak tabung, EDA 10%, alkohol swab dan kapas kering, dan tidak lupa hematologi analyzer. Untuk cara dan kerjanya, yang pertama, ambil EDA 10% sebanyak 30 mikroliter dan masukkan dalam tabung reaksi. Kemudian lakukan pengambilan sampel darah pasien. Masukkan sampel darah sebanyak 3 mm ke dalam tabung yang sudah berisi 30 mikroliter EDTA 10%. Kemudian homogenkan. Lalu hubungkan steker dengan aliran listrik. Dan nyalakan UPS dengan cara tombol power. Kemudian, nyalakan hematologi analyzer dengan cara menekan 2 tombol di belakang. Tunggu sampai alat siap digunakan. Lakukan pengukuran belangko terlebih dahulu. Pengukuran sampel dengan cara memasukkan sampel darah ke dalam jarum yang keluar dari alat hematologi analyzer. Hasilnya akan keluar pada layar, dan hasil yang tidak sesuai normal akan terdapat tanda minus atau plus. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Teteskan 1 tetes darah pada ujung kaca objek. Ambil kaca objek kedua dengan sudut 30-45 derajat dan letakkan di depan tetesan darah. Tarik kaca objek ke belakang hingga menyentuh tetesan darah. Tunggu hingga darah menyebar. Kemudian dorong kaca objek ke depan dengan gerakan yang cepat dan mantap hingga membentuk apusan darah. Biarkan apusan darah mengering dan kemudian lakukan fiksasi dan pewarnaan. Kemudian letakkan sediaan yang sudah kering pada rak pengecatan. Teteskan metanol pada sediaan hingga seluruh area darah tertutup. Biarkan selama 2-3 menit atau hingga mengering. Buang sisa metanol dan genangi dengan larutan ginseng yang sudah diencerkan. Biarkan selama 2-30 menit. Kemudian bilas preparat secara perlahan dengan air mengalir atau aqueous untuk menghilangkan sisa zat warna agar sel darah tidak larut. Selanjutnya adalah pemeriksaan hitung jumlah sel darah putih atau sel leukosit. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kamar hitung, pipet toma leukosit, sampel darah, larutan tur, mikroskop, dan kapas alkohol. Untuk prosedurnya yaitu yang pertama, isap darah dengan pipet toma hingga angka 0,5. Kemudian, usap ujung pipet dengan kapas. Yang kedua, isap larutan turk hingga angka 1. Kemudian, usap ujung pipet dengan kapas. Yang ketiga, homogenkan. Yang keempat, siapkan kamar hitung dan letakkan cover gelas di atasnya. Yang kelima, buang 3-4 tetes campuran sampel dan larutan, lalu setelah itu baru diteteskan ke bawah cover gelas. Yang keenam, siapkan mikroskop dan letakkan kamar hitung di atas meja preparat. Yang ketujuh, hitung leukosit pada 4 kotak besar. Yang kedelapan, jangan hitung leukosit yang terdapat pada garis atas dan garis kanan. LED atau laju uap darah. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengukur kecepatan sedimentasi sel eritrosit di dalam plasma darah. Satuannya adalah milimeter per jam. Pra-analitiknya yaitu darah dicampur dengan NaCl dengan konsentrasi 0,9% di dalam tabung reaksi dengan perbandingan 4:1. Alat bahan yang digunakan adalah
pipet Westergreen, rak Westergreen, larutan NaCl dengan konsentrasi 0,9%, darah dengan antikoagulan EDTA, rak tabung, tisu, safety ball, dan tabung reaksi. Cara kerjanya yaitu, pertama, memasang safety ball pada pipet Westergreen. Kedua, memipet campuran darah dan NaCl hingga skala 0. Ketiga, lap pipet dengan menggunakan tisu. Yang keempat, letakkan pipet Westergreen di rak Westergreen. Yang kelima, inkubasi selama 1 jam. Yang keenam, baca hasil. Prosedur pemeriksaan hitung jumlah eritrosit. Yang pertama, pengenceran darah menggunakan pipet eritrosit. Hisap darah sampai tanda 0,5. Setelah itu, bersihkan bagian luar pipet. Menghisap larutan pengencer dengan pipet yang sama. Hisap larutan hayam sampai tanda 101. Ini akan menghasilkan pengenceran 1:200. Dan hati-hati jangan sampai terjadi gelembung udara. Setelah itu, lepaskan karet penghisap, lalu tutup kedua ujung dengan kedua ujung jari. Kocoklah selama 15-30 detik atau kurang lebih 80 kali. Jika tidak segera dihitung, letakkan pipet dengan posisi horizontal. Setelah itu, mengisi bilik hitung. Pastikan bilik hitung dan deglas dalam keadaan bersih. Jangan lupa dibuang sampai 3-4 tetes cairan sebelum dimasukkan ke dalam bilik hitung. Setelah itu, pengisian, letakkan kamar hitung dalam keadaan horizontal. Letakkan deglas di atas sampai menempel. Langkah pertama, amati penyebaran eritrosit dengan lensa objektif 10 kali. Lalu, dihitung jumlah eritrosit pada lensa objektif 40 kali. Hitung jumlah eritrosit pada 5 bidang setelah di tengah. Yang terakhir, menghitung sel. Untuk menghitung sel yang terdapat pada garis pembagi, hitung semua sel yang terdapat pada garis atas dan sebelah kiri garis rangkap. Sedangkan sel yang terdapat pada garis bawah dan sebelah kanan garis rangkap jangan dihitung. Berikut adalah pemeriksaan hematokrit metode mikro. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabung kapiler yang berwarna biru yang berisikan EDTA dan tabung yang berwarna merah berisikan heparin. Yang kedua, dempul atau plastisin atau malam. Yang ketiga, hematokrit reader. Yang keempat, darah EDTA atau kapiler. Karena kita menggunakan darah EDTA, maka menggunakan tabung yang biru. Langkah pertama, masukkan darah ke dalam tabung secara perlahan. Kemudian, lap terlebih dahulu menggunakan tisu. Lalu, masukkan ke dalam dempul, diputar beberapa kali. Setelah itu, sentrifuge selama kurang lebih dari 5 menit. Kemudian, masukkan ke sentrifuge dengan pembanding dengan posisi malam atau dempul di bagian luar. Jangan lupa tutup sentrifuge bagian dalam sampai rapat. Tutup bagian penutup luar dan atur waktu selama 5 menit. Kemudian tekan start. Setelah selesai di sentrifuge, baca hasil menggunakan HT reader.